ceritain aja. Jadi saya sekarang bersama seorang perempuan asal Aceh. Dan beliau ini dari sejak tahun 1997 sudah tercatat sebagai Indonesian Human Rights Activist dan juga pendiri LBH APIK di Aceh, ya. Tetapi sekarang menetap di kota Philadelphia, Pennsylvania, United States of America atau USA. Nah, perkenalkan, ini dia Ibu Cut Zahara Hamzah yang sekarang bersama saya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Manteng di bahasa Aceh. Manteng, pastilah manteng. Oke, jadi ini ceritanya lagi pulang kampung. Ya, kita usahakan setiap 3 tahun sekali paling tidak. Ya sabu kampung. Ya, sabu kampung. Ya, oke. Apa ceritanya ke Amerika? Sekarang di Amerika menetap. Ya. Udah berapa lama, Bu? Saya hijrah ke sana itu tahun 2000. Awalnya menghadiri konferensi Human Rights yang diadakan oleh salah satu universitas dan lembaga Human Rights di sana di Amerika. Kemudian mengikuti program saat itu yang memang untuk memfasilitasi saya untuk berkampanye tentang isu-isu human rights yang terjadi di Aceh terutama. Dan qadarullah saya dipertemukan dengan suami saya saat saya di sana. Akhirnya ya berkeluarga dan memutuskan untuk menetap di sana. Suami juga orang sana? Suami orang Aceh, tapi sudah lebih dulu menetap di sana. Oke, jadi currently ini Ibu Cut Zahara Hamzah ya? Ya. Beliau pernah memegang posisi sekarang ini sebagai Employee of School District Philadelphia. Terus juga Commissioner of Muslim Community Engagement City of Philadelphia. Kemudian Chairwoman of Indonesian Muslim Community of Greater Philadelphia. Lalu juga Co-Chair of Indonesian Diaspora Network Philadelphia Chapter, ya. Lalu juga Vice Chair of Diaspora Aceh Global Sago USA. Ini jawabannya. Currently. Iya, currently. Jadi bisa dijelaskan ini satu persatu apa sih ini? Oke, pekerjaan tetap saya yang saya dapat paycheck, dapat gaji itu di School District of Philadelphia. Itu sekolah negeri kalau kita di sini. Nah, saya staff dari School District Philadelphia. Kemudian yang jajaran-jajaran yang lain itu adalah sifatnya volunteer ya, maksudnya pengabdian saya kepada masyarakat. Yang memang dasarnya kan saya di sini memang human right aktivis human right dan memang terbiasa dengan bergaul dengan masyarakat luas. Jadi istilahnya saya itu people person, terbiasa dengan berinteraksi dengan masyarakat. Ini sebagai kurikulum vitae gitu ya, CV. CV saya. Jadi memang jabatan-jabatan itu sering ada karena memang keterlibatan saya dalam masyarakat. Jadi seperti Commissioner of Muslim Engagement City of Philadelphia itu komisi yang diciptakan oleh wali kota sekarang dan itu pertama di Amerika yang memang khusus untuk mengurusi urusan Muslim community, masyarakat Muslim di sana. Jadi American Muslim ya. Dan itu yang pertama sekali dan ini tahun kedua kami menjabat sebagai komisioner untuk komisi itu karena begitu berkembangnya komunitas Muslim di Amerika di balik berita-berita tentang Islamofobia segala macam, tapi pada kenyataannya kita merasa bahwa perkembangan Muslim itu sangat pesat, terutama di masjid kita aja di masjid Indonesia itu banyak sekali orang yang datang jadi mu'alaf mengambil syahadahnya di masjid kita.
Kemudian apa lagi tadi? Co-chair, Co-chair untuk Diaspora Indonesia Network. Itu Diaspora Indonesia itu menyeluruh ya di Amerika, tapi kita punya cabang-cabang di tiap kota, di tiap wilayah. Dan itu Diaspora Indonesia Network itu terbentuk dari tahun kalau nggak salah sekitar 2013, sekitar itu ya, 2012 mungkin. Nah itu perkumpulan komunitas Indonesia yang untuk sosial sosial budaya. Di sana warga Indonesia di Amerika? Kita nggak bisa kasih. Nggak bisa itu. Kalau yang Aceh? Kita nggak bisa ngasih hitungan angka, tapi kalau komunitas Aceh mungkin sekitar 200-an ada. 200-an. Kemudian itu kemudian yang baru-baru ini ada pembentukan Diaspora Aceh Global Sago USA. Sago USA. That mean untuk wilayah USA. Karena ini pusatnya, headquarternya Diaspora Aceh Global itu dibentuk oleh Taman Iskandar Muda di Jakarta dalam pemikiran kebutuhan untuk mengkonek orang Aceh di seluruh dunia. Makanya lahirlah Diaspora Aceh Global ini. Dan sejauh ini setahu saya sudah ada di 23 negara. Jadi Persatuan Masyarakat Aceh Ban Sigom dunia ya. Walaupun tidak semua bergabung, tapi alhamdulillah mostly di beberapa negara besar itu sudah terbentuk perwakilannya. Jadi kita mencoba mengconnect the dot, menjadi penyambung silaturahmi terutama sesama orang Aceh di luar Nanggro, dan coba mencari memberi kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk Nanggro, istilahnya seperti itu. Dan terutama untuk kami di USA, di Amerika, sering kita bekerja sama dengan EdUSA, itu education badan official yang menangani scholarship yang diberikan oleh state US government yang ke Amerika itu, ataupun yang private, mereka yang mengorganize scholarship itu. Tapi sekarang kan sedang diperketat oleh Donald Trump ya. Iya, banyak sekali program education yang dipotong, tapi tetap ada jalan ya, tetap berjalan walaupun tidak semaksimal yang sebelumnya. Nah, bagi kami Diaspora Aceh Global yang ada di USA, kita mencoba menjalin hubungan dengan para student Aceh yang berada di sana untuk berkomunikasi, menarik mereka untuk mengenal komunitas di sana dan membantu komunitas untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat Aceh di sana. Jadi sebagai Diaspora Aceh kita mencoba tetap menjaga budaya indah tuh, seperti perayaan Maulid, perayaan silaturahmi saat Idul Fitri ataupun selama Ramadan, hal-hal yang seperti itu. So berarti hari ini khusus pulang kampung? Kalau saya sering pulang kampung, saya punya anak 4. Jadi misi saya itu selalu base-nya on jadi kebutuhan kita gitu ya, istilahnya. Sama halnya dengan keterlibatan saya di masjid, karena saya ingin anak-anak saya ke masjid. Jadi sambil saya ke masjid, saya bawa anak saya ke masjid gitu ya. Jadi akhirnya jadi pengurus masjid. Begitu saja juga dengan saya pulang kampung, karena saya ingin memperkenalkan kampung ke anak-anak saya, karena mereka lahir di sana, besar di sana dengan culture di sana. Tapi mereka tahu ibu bapaknya itu bukan orang sana, ibu bapaknya ini asalnya dari sini. Jadi alasannya sangat personal. Tapi bagi saya, kalau kita nggak bisa hanya memberitahu anak kita Aceh menomodeh tapi hatami yang menangkan. Jadi keinginan saya, anak saya ingin tahu bahwa mereka juga bagian dari Nanggro ini, walaupun mereka hidup besar, lahir besarnya di sana, dan mungkin masa most of their time akan ada di sana, tapi mereka tahu bagian dari mereka itu ada di sini. Jadi itu alasan personal saya kenapa kami terus berusaha 3-4 tahun sekali, walaupun biayanya tinggi, tetap sawu gampung itu jadi hal yang hal yang penting. Kampungnya Loksmawe. Kampungnya itu Loksmawe, Blangpulo. Blangpulo. Ayahnya orang
Paya Bakung. Jadi urung Paya Bakung. urung Aceh Utara asli. Sudah di Amerika, sudah warga negara di sana? Iya, jadi memang kehidupan hari-hari kita di sana, tetapi ya alhamdulillah dengan WhatsApp kan, jadi komunikasi dengan keluarga di kampung juga alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Oke, baik. Ini this is your son? Yap, Ramadhani Bariski Jalil. Nah, Are you ready? Are you ready to talk to me? Okay, maybe you need this one. Okay, yes. Yeah, you need this. How? Wait. Oh, okay. You got it? Yeah. Okay. Please, the first introduce. So hello, my name is Ramadhani. Dani? Dani. Oh yeah. Sam. We Sam. I usually go by Dani. Okay. This is my mom. I am from America, and I am here in Aceh with my mom to do whatever she needs to do. You know. So yeah. Jadi, What do you think of Aceh? It's a very beautiful place with a lot of beautiful Beautiful people. place? Yeah, Okay. I think it's very wonderful. There's a lot of beautiful people here too. A lot of nice, kind people. It's also pretty hot because I mean it's Indonesia, but I like Aceh. You know. I like Aceh. Okay. How much do you hear? How much come here? How many times? how long? How many times? Yeah. How long? 5 times or 6? So yeah, you come at first when you was 9 months old. Yeah. Jadi Nine. dia berkunjung pertama waktu dia umur 9 bulan. Oh yes. Kemudian 3 tahun setelah itu. Babies. Ya, Yeah. when he was baby. Kemudian umur 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian ada umur sekitar 7 tahun. Kemudian 9 tahun. Kemudian the last time like 2022. 22, right? Yeah. We supposed to come at 2019 tapi COVID. Seharusnya kami udah beli tiket itu mau pulang 2019. 2010, 2017, 2019. Ya, udah beli tiket. Ternyata COVID cancel. Akhirnya baru bisa pulang 2022. Kemarin ada hal yang menarik waktu kita pulang 2022 itu karena mereka di sekolah kan punya orang Indonesia, ada anak Indonesia juga yang dari Jakarta, yang dari Bali. Jadi mereka tanya, kenapa setiap pulang harus ke Aceh aja? Paling Aceh, Medan kita jalan-jalan sekitar ini, ke Sabang, ke Banda Aceh, pokoknya Aceh. Kenapa kita nggak pernah ke Jakarta? Kenapa kita nggak pernah ke Bali? Akhirnya pulang 22 kemarin, 2022. Kebetulan mereka sudah lebih besar-besar ya. Lalu kita ajak jalan-jalan keliling ke Bali, ke Jakarta, Bandung, kota-kota yang mereka sering dengar tentang Indonesia. Dan setelah itu baru sekarang. Okay, Dani, are you study here? Yeah, I am going to university. University? Yeah, I just graduated. Graduate from high school. Yeah, graduated from high school, June 11th. So it's like about a month ago now, and I am going to university next month, Temple University in Philadelphia. So when we then- back to US, he's going to college, ke university, kuliah. Pulang dari sini langsung Langsung masuk kampus ya, gitu. ke kampus. Sudah punya apa ya? Do you have best friend? Do I have a best friend? Yeah. Here in Aceh? Here, yeah. My best friend. Mbak Idan. I don't want to claim anyone as my best friend. You know, that's like, I love everyone. Well, I won't say equally, but a lot. So it's hard to choose. Nah, dia nggak bisa mengatakan semua seseorang punya seseorang itu best friend-nya karena dia cinta semua orang dan semua orang itu sangat baik, wonderful. Ya. Okay, girlfriend? Hana, astagfirullah. Astagfirullah. Hana, girlfriend Hana ya. Oke. Ya. Apa ya? One day though, one day. One day. Yeah, Suatu hari ya. Gimana?
Ya, one day. Suatu hari gitu ya. Suatu hari nanti. Harus ijak wow gampong ya minta urungin nang Aceh. Ya. Oke. Terus untuk Kak Zahra lagi, ini apa namanya? Sudah sekian lama di Aceh, kemudian di Amerika, terus banyak bergerak di bidang keperempuanan, gitu ya, woman, ya, human right, gender, ya, gender. Bagian dari perjuangannya itu kesetaraan gender, ya. Apa perbedaan dengan yang di Philadelphia? Ya, selalu ada bahasan ketika kita bicara tentang women's right dengan human right. Walaupun women's right itu di dalam human right juga. Tetapi sering ketika itu kita bicarakan human right secara general, hak yang spesifik hak perempuan itu terlupakan. Makanya oleh para aktivis perempuan itu mereka mengeksklusifkan diri untuk bicara tentang women's right. Untuk memberi lebih banyak ruang bagi orang untuk bicara hanya ke persoalan perempuan. Karena ketika kita bicara masalah hak manusia secara umum, persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang lebih khusus ini katual, terlupakan atau dilupakan. Karena memang persoalan human right itu kan sangat banyak, sangat komplit gitu ya. Itu alasannya. Jadi kalau saya pribadi sih di sini dengan berdiri LBH Apik itu kan melayani perempuan dengan memakai perspektif perempuan. Itu yang selalu kita suarakan. Karena ketika banyak orang mengatakan membela perempuan, tetapi dengan pendekatan yang salah malah semakin menjermuskan perempuan, membuat perempuan menjadi korban dan korban lagi. Jadi pendekatan itu yang lembaga Apik yang nasional itu menjadi brandingnya kita gitu loh. Pendekatan pembelaan terhadap perempuan dengan memakai perspektif perempuan, keperpihakannya terhadap perempuan. Danny, you're more excellent. Yeah. You're right, bro. Yeah, of course. Okay. I cannot answer anyone Mungkin better. pihak LRI pernah bekerja sama dengan LBH Apik, Bu? Ada ya, insya Allah ya nanti tanggal 25. Karena ibaratnya saya memposisikan diri saya sebagai ibu dari LBH Apik Aceh. Karena saya dan of course bukan saya sendiri, tapi saya dan teman-teman waktu itu yang mendapat mandat untuk mendirikan LBH Apik Aceh, dan kita memilih khusus di Lux Mawe, bukan di Banda Aceh. Karena ketika itu kan itu tahun 98 kalau 97 98. Karena kita melihat pusat konflik itu waktu itu kan memang Lux Mawe, tapi semua NGO itu fokusnya berdiri dan beraktivitas di Banda Aceh karena itu ibu kota. Nah itu saya berkeras harus di Lux Mawe karena itu kita punya LBH Apik di Lux Mawe. Walaupun sekarang mungkin banyak program yang mereka agak kesulitan karena kekurangan dana, tapi kita mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk terus mensupport keberadaan mereka, karena mereka itu memang LBH Apik itu memang benar-benar dibutuhkan, ya maksudnya terutama dari pihak RRI, siapa tahu ada yang program-program yang bisa mengajak mereka untuk bekerja sama. Kami harap Pak ya dukungannya untuk eksistensi LBH Apik. Udah kehadiran mereka itu dibutuhkan. Walaupun sekarang kan memang untuk funding itu kan tidak segampang dulu, apalagi dari US ya, banyak sekali pemotongan program sosial di luar, terutama di dalam juga, karena saya kebetulan bekerja di sekolah, jadi tahu begitu banyak program kami harus ditiadakan karena tidak adanya dana yang dipotong oleh pemerintah sekarang. Jadi dari RRI kami harap dukungannya untuk terus bekerja sama dengan teman-teman saya di LBH Apik. Kebetulan nanti tanggal 25 ini saya diundang untuk diskusi dengan mereka hanya untuk sharing pengalaman dan chit-chat dengan teman-teman di LBH Apik insyaallah. Oke, yang terakhir mungkin Kak Zahra, apa pesan untuk masyarakat di Aceh nih?
Apa mungkin yang ingin ke Amerika atau mungkin ada cara-cara kiat-kiat khusus dari Kak Zahra? Yang namanya merantau itu di mana aja sama, ya kan? Ke Amerika, ke Eropa, ke Malaysia. Yang penting kan perasaan kita feel belong itu di mana. Dan seperti saya, karena saya sudah berkeluarga, punya anak di sana, punya pekerjaan tetap di sana, saya merasa kehidupan saya di sana. Tapi tidak menghilangkan rasa saya menjadi bagian dari Nanggro, ya kan? Dimanapun kita berada, sebenarnya sama aja, tergantung dari feel belongnya kita itu di mana. Banyak juga yang punya kesempatan ke sana, seperti sekolah beasiswa, memutuskan anak Bandung wisuda langsung bawa gabung, karena tidak merasa belong, tidak merasa bahwa mereka akan bisa tinggal di sana, feel belong di sana. Bagi saya yang orang di rantau itu melihat perkembangan Aceh ini antara was-was, prihatin, dan juga ada rasa syukurnya pasti setelah karena saya background saya aktivis, tahu konflik, pengalaman semasa konflik dan sekarang sudah damai. Saya berharap semua kita itu tetap menjaga kedamaian ini dengan peran kita masing-masing. Tidak ada yang diuntungkan ketika kita berkonflik dengan siapapun. Dalam keluarga ketika kita berkonflik suami istri, anak-anak yang jadi korban, ya kan? Dan dalam bernegara juga begitu. Ketika kita berkonflik, pasti banyak orang-orang yang tidak punya kepentingan yang akan menjadi korban, terutama dalam hal ini perempuan dan anak-anak. Jadi saya mengajak semua masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian ini dengan posisi kita apapun posisi kita dalam masyarakat. Jadi tidak ada untungnya menjadi provokator yang bisa menimbulkan percik-percik baru untuk kita kembali ke masa kelam kita. Oke. Menarik, terima kasih Kak Zahra. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol kembali tentang diaspora Aceh ya. Diaspora Sago Aceh USA. Diaspora Aceh Global Sago USA. Ya, itu ya. Karena nanti ada Sago Eropa, Sago Malaysia, Sago banyak Kanada. Ya? Banyak ada Sago. 23 negara. 23 negara? Ya, di Europe, di Kanada, Australia. Jadi kalau saya melihat dimanapun kita bersatu itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Ya kan? Jadi ibaratnya lidi, satu lidi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika lidi itu dikumpulkan jadi sapu, semua broh-broh itu bisa kita sapu, ya kan? Itu filosofinya. Jadi dimanapun kita, kalau kita bersatu, cari kelompok yang bisa, yang sevisi dengan kita, bersatu, insya Allah apapun masalah yang kita hadapi bisa kita hadapi bersama dan akan mendapatkan solusi yang lebih baik. Baik, oke Kak, terima kasih sudah bersama RRI Lok Sumawe hari ini dan juga pulang kampung. Kita bisa kesempatan ngobrol-ngobrol di RRI Lok Sumawe, berbagi cerita. Terima kasih. Mantap. Ya, mantap ya. Mantap. Dani, success for you and enjoying in Aceh, oke? Oke, Ya, enjoy Aceh dan merupa urin ng Aceh, insya Allah. Insya Allah ya. Syarat kalau mau cari pacar, Bisa bahasa? pulang ke Aceh. Bisa bahasa Aceh? Bacut. Bacut. Oh. Itu syarat untuk jumpain dengan Aceh harus bisa bahasa Aceh. Bisa bahasa Aceh. Nah sayangnya pulang ke Aceh orang ngomong Indonesia dia. Tak pakai bahasa Aceh tetap bahasa Indonesia. Nah itu jadi fenomena juga. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Memberi saya kesempatan untuk berbagi. Ini hujannya enak juga, asik juga, jadi dingin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.